Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang kembali bersama Pujok Kripto dan saham di sini. Oke, jadi kali ini kita bakalan bahas lebih lanjut dari part yang sebelumnya, yaitu tentang Bitcoin. Nah, sebelumnya kita akan intip-intip dulu dari berita-berita yang beredar tentang Bitcoin ya guys ya. Nah, jadi di sini kita akan coba cari beberapa berita dari Michael Saylor. Ini udah aku bilang, teman-teman yang mau foto profil atau teman-teman yang mau teman-teman yang mau nyari foto-foto, silahkan kalian kunjungin aja MicroStrategy. Ini keren banget sih, kayak mulai dari foto-foto yang dibuatnya, editornya memang editor berkelas sih. Editornya gak pernah gagal guys, serius. Editor dari MicroStrategy ini gak pernah gagal. Keren-keren banget sih hasil-hasilnya. Ntar ya, ini kayaknya sinyalnya harus diperbaiki dulu guys. Oke, sudah connected. Kita refresh dulu ya teman-teman ya. Oke, sambil menunggu itu kita lihat dulu dari Crypto Bubbles di sini teman-teman. Nah, jadi di sini Crypto Bubbles ini adalah melambangkan sebuah persenan, yang mana ini persenan untuk turun naiknya. Kalau persenannya itu warnanya hijau ataupun tandanya plus, berarti dia sedang naik koinnya, dan begitu sebaliknya. Kalau misalnya dia minus ataupun juga warna merah lingkarannya, maka koin tersebut sedang mengalami penurunan. Di sini semakin gede penurunannya, semakin besar pula lingkarannya, seperti Ton, XCN, Hack, apalagi Flow, Axie Infinity, XTZ, FXS, dan lain-lainnya. Aptos itu banyak lah yang mengalami penurunan sangat drastis guys. Nah, ini udah bisa dibuka, tapi nanti dulu kita lihat di sini. Secara weekly, Bitcoin mengalami penurunan ya. USDC dan USDT itu stabil karena dia adalah stablecoin. Dan di sini yang sudah mengalami merahnya besar sekali itu adalah Bitcoin. 1,2%-nya Bitcoin itu kalau misalnya mengalami penurunan ya, itu harta benda yang lain tuh tergoncang gitu ya. Maksudnya yang ada di cryptocurrency. Karena Bitcoin ini adalah sentral gitu ya. Biasanya begitu. Nah, Bitcoin kalau misalnya mengalami kenaikan, belum tentu altcoin itu naik, dan begitu sebaliknya. Kalau Bitcoin turun, enggak. Bitcoin kalau naik, belum tentu koin-koin yang lain itu naik. Tapi kalau Bitcoin turun, pasti koin-koin lain turun, walaupun nggak semua. Oke, begitu guys. Nah, jadi di sini juga kita akan cek dulu untuk 7 hari ke depan. Ini ada beberapa berita yang merah ataupun juga di sini yang high ya. Sini kita akan cari dulu ini medium, low, medium, low. Kita akan cari yang high. Nah, di sini yang high dari Cina. Nah, ini biasanya sangat ditakuti, itu adalah berita dari Cina dan Amerika ya. Biasanya kalau dari Cina itu adalah berita tentang pokoknya berita-berita yang food gitu ya, ataupun juga berita-berita yang menghancurkan harga. Nah, ini dari Jerman juga, sama Dutch juga di sini. Nah, berarti tadi dari Jerman, terus juga dari India. Ini dari Jerman lagi, inflasi rate year on year PL. Nah, jadi di sini juga forecast previous. Nah, di sini pada bahas inflasi ya. Nah, pokoknya ngeri nih. Ini juga sama juga nih, Prancis juga bahas inflasi. Nah, sangat banyak sekali negara-negara yang sudah membahas inflasi. ISM Manufacturing PMI. Oke, nah jadi di situ kalau untuk detailnya teman-teman bisa baca-baca aja sendiri ya, gitu, kayak detail berita, isi berita dan lain-lain. Kita bakalan balik dulu ke news. Robert Kiyosaki. Nah, ini salah satu orang yang pernah
ya hype banget lah ya di dunia kripto kalau kalian tahu gitu. Oke, tunggu sebentar guys, tunggu sebentar. Robert Kiyosaki berkata sekarang mungkin kesempatan terakhir untuk membeli gold dan silver dengan harga murah ya, karena ada beberapa prediksi yang mengatakan bahwasanya gold dan silver ini bisa di Indonesia aja sekarang harganya kisaran 800 atau 900 ribu ya. Nah itu beberapa bulan ke depan itu katanya prediksi bisa mencapai kurang lebih harganya naik 100%, berarti kurang lebih jadi 1.600.000 ya. Nah itu untuk prediksi dari beberapa orang yang kompeten di bidang itu. Namanya prediksi guys ya, bukan sebuah kenyataan guys, hanya prediksi. Oke, ntar kita coba konekin ke iPhone. Nggak tahu ini iPhone siapa nih guys. Oke, kita connect ke iPhone guys, iPhone tetangga. Oke, jadi di sini kita cek lagi untuk news. Bitme ini mengungkapkan detail tentang CryptoBank. Oke, jadi tentang news ya. Kali ini kita akan bahas tentang news aja. Penambang Argo Blockchain mengumumkan bahwa mereka meminta penangguhan perdagangan saham perusahaannya pada 27 Desember. Oke, di sini kita lihat John Toso dilaporkan mengecam DSS karena mencoba menggunakan gugatan yang menipu untuk merampas kebebasan seseorang. Wow, sangat banyak berita-berita yang mengatakan negatif tentang Bitcoin. Analisis mengatakan sebagian besar indikator dasar teknikal yang digunakan untuk memprediksi Bitcoin harga telah gagal memperkirakan apa bagian bawah masuk. Nah, sebenarnya ini sih indikator itu dibuat oleh manusia juga guys ya, jadi oleh orang juga yang buat, maksudnya iya yang nggak langsung ada dari sononya. Nah, jadi yang buat indikator kan sebagai namanya indikator ya untuk bantuan. Nah, itu untuk bantuan kita tuh mengindikasi dari prediksi harga atau price. Nah, jadi kita bisa lihat dari indikator itu. Nah, nanti dari indikator itu kan dia bisa memperkirakan bakalan kemana nih arahnya gitu. Dan jangan kalian katakan bahwasanya betul-betul indikator itu 100% benar. Enggak, banyak juga indikator yang meleset, sangat banyak, bukan banyak, sangat banyak. Jadi nggak bisa kita katakan indikator itu betul-betul 100% betul, enggak ya. Nah, jadi selain kita belajar menggunakan indikator, kita juga harus belajar yang namanya teknikal yang lain gitu. Nah, jadi adapun teknikalnya kalian bisa belajar dari berbagai macam buku ataupun juga dari yang YouTube sekarang udah canggih banget ya. Kalian bisa baca dari sana. Sejak 5 November 2022, Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin pemiliknya menghapus 19,19 miliar aset kripto dari bursa terpusat kripto. Nah, ini udah mulai dicicil dihapus dan aku nggak tahu apa tujuannya. Bahkan kalaupun tujuannya untuk menghilang dari dunia kripto, ya sudah, kalian harus terima itu. Makanya aku bilang jangan all in semua harta benda kalian dimasukin ke dalam kripto, karena ya itu tadi kalian bisa merasakan kehilangan nanti takutnya gitu ya. Kripto volume perdagangan di India anjlok secara signifikan tahun ini karena FTX telah memperburuk masalah. Oke, jadi mungkin salah satu user terbesar FTX itu ada di India dan ternyata perdagangan di Indianya itu anjlok karena memang FTX-nya juga anjlok gitu ya. Nah, jadi semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua, jangan terlalu percaya terhadap exchange yang sudah dikatakan besar gitu ya. Nah, katanya besar. Nah, memang volume tradingnya nomor 2 kemarin setelah Binance. Nah, nggak bisa dipungkiri, bukan berarti Binance tidak bisa seperti itu. Binance bisa saja seperti itu, tergantung bagaimana orang untuk menyikapinya. Kalau misalnya orang terkena FOMO ataupun juga nanti terkena
rame-rame withdraw, maka Binance juga bakalan ya menyusul gitu. Nah, kalau Binance menyusul, kita nggak tahu lagi exchange mana yang bisa dipercaya, karena sekarang yang lumayan besar ya sudah, itu salah satunya Binance gitu ya. Sedangkan anak Binance aja di Indonesia ada yang namanya Toko Kripto. Kalau misalnya itu Binance hancur, otomatis Toko Kripto hancur, dan Oscar dan Mawan akan percaya. Oke, jadi gitu aja lah guys ya, dari berita-berita yang bisa kita kasih. Untuk technical analisisnya mungkin sekarang masih kayak gitu keadaannya, kita nggak bisa ngasih karena takut orang salah langkah. Jadi yang jelas kita sama-sama membaca berita. Thank you yang udah nonton, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.